Baiklah, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Christian Angelina Simbolon, NIM 05061282025019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penerapan Good Manufacturing Practice pada proses produk udang PND 4150 di PT Bumi Menara Internasional 2 Malang. Pada kali ini saya mengambil laporan praktik lapangan dari Saudara Prasetya Tritayanto yang merupakan mahasiswa IPB University. Baiklah, di awal ini saya akan menjelaskan GMP atau Good Manufacturing Practice itu apa sih sebenarnya. Nah, GMP itu merupakan suatu pedoman cara memproduksi pangan dengan tujuan agar produksi memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menghasilkan produk pangan yang bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen. Nah, GMP ini juga merupakan persyaratan minimum untuk pengolahan dan sanitasi yang harus diterapkan di semua industri, terutama industri pengolahan yang menggunakan produk yang memiliki mutu dan aman untuk konsisten. Baiklah, yang selanjutnya itu keadaan umum lokasi praktik lapangan. Nah, PT Bumi Menara Internusa 2 ini berdiri sejak 11 November 1992 yang merupakan cabang dari PT Bumi Menara Internusa Surabaya, dan PT Bumi Menara Internusa 2 ini berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 1 sampai 3, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, untuk perusahaan ini sendiri menempati area seluas kurang lebih 4,3 hektar dengan jumlah karyawan kurang lebih 1.100 orang dan kapasitas produksi itu kurang lebih 350 ton per bulannya. Nah, untuk PT Bumi Menara Internasional ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan pangan, baik ekspor maupun lokal, mulai dari udang segar, kepiting, dan juga berbagai spesial ikan lainnya. Nah, untuk produk-produk yang dihasilkan PT Bumi Menara Internasional ini yaitu frozen shrimp, cooked frozen shrimp, frozen fillet, dan ini produk-produk yang dihasilkan ini akan diekspor ke negara Amerika, Eropa, dan juga negara-negara lainnya. Baiklah, aspek produksi. Aspek produksi yang pertama itu jenis udang. Nah, jenis udang yang digunakan dalam perusahaan ini yaitu menggunakan udang faname, udang putih, udang pink, udang black, udang flower, dan juga udang banana. Yang kedua itu mutu udang. Nah, mutu udang ini didasarkan pada kondisi udang yang mencakup mutu kulit dan juga mutu daging. Nah, misalkan seperti mutu kulit itu dan juga mutu daging terbagi juga atas beberapa jenis seperti kerusakan yang tidak rata, kemerahan, dan juga bercak hitam. Kerusakan pada daging ikan dibagi lagi menjadi dua, yaitu broken dan damage. Broken merupakan kondisi udang yang rusak dan cenderung tidak memiliki ruas, dan juga mutu daging yang tidak rata itu disebut dengan daging yang keriting dan merupakan kondisi udang yang terjadi pada pembengkakan pada ruas tertentu atau ruas yang tidak sama dengan ruas lainnya. Kemudian untuk tipe-tipe produk yang diproduksi di PT Bumi Menara Internasional ini ada BTO, BTF, PDTOO, PTO, PNB, PUD, dan Hazel Espil. Nah, untuk BTO atau butterfly tail itu tipe produk dengan bentuk yang menyerupai kupu-kupu. Untuk PDTO atau Pillet Definite Tail On merupakan tipe produk dengan perlakuan pengupasan pada ruas 1 sampai 5 dan ekor tetap dipertahankan menempel. Untuk PTO atau Peel Tail On itu dilakukan pengupasan pada ruas 1 sampai dengan 5 dan ekor dipertahankan dan usus itu tidak dihilangkan. Dan untuk PUD atau Peel Under Veined itu bedanya terletak pada ekor yang dihilangkan sehingga pengupasannya itu dilakukan dengan ruas 1 sampai dengan 6. Berikut ini disajikan tabel spesifikasi pada produk PND 4150 di PT Bumi Menara Internusa. Nah, untuk spesifikasinya itu tipe produknya RAPND, ukurannya 41 sampai 50, bahannya menggunakan udang faname, jenis kupasnya PND, rendemennya 92% sampai 94%, digelar 227 gram, glazingnya 10 sampai 14%, dan packagingnya menggunakan 5 LD per bag. Untuk proses produksi di PT Bumi Menara Internusa 2 ini secara umum diatur dalam work instruction dan quality standar untuk menjaga agar proses produksi yang dilakukan sesuai dengan standar keamanan pangan
yang menghasilkan produk-produk yang bermutu. Selanjutnya yaitu alur produksinya. Yang pertama itu udang diterima terlebih dahulu atau penerimaan luar, kemudian dilanjutkan dengan penerimaan dalam, kemudian dilanjutkan dengan sortir, pengupasan, perendaman, pembekuan, pengemasan, dan juga disimpan dalam cold storage yang kemudian akan menjadi sebuah produk udang beku. Selanjutnya itu ada defrost yang merupakan proses penjara blok bahan dengan cara mencelupkan udara melalui alat tiup khusus ke dalam box yang sudah terisi bahan. Yang kedua ada sortir, yang dimana dalam perusahaan ini menggunakan sortir manual. Yang ketiga itu ada kupas. Proses kupas ini dilakukan dari ruas 1 hingga 6 yang menghilangkan ekor udang. Untuk proses rendam dilakukan dengan larutan ingredient yang dibuat dengan campuran air chiller, es, garam, dan juga ingredient serta suhu. Larutan ingredient harus di bawah 5 derajat Celcius. Untuk pembekuan IQF pada produk PND 4150 ini menggunakan proses pembekuan dengan mesin individual quick freezer. Nah, untuk pengemasannya menggunakan 2 kemasan, yaitu kemasan primer berupa polybag dan juga kemasan sekunder berupa master carton atau MC. Evaluasi penerapan Good Manufacturing Practice di PT Bumi Menara Internusa 2. Yang pertama itu penerapan GMP infrastruktur. Nah, GMP infrastruktur ini merupakan aspek yang penting untuk mendukung kegiatan produksi yang mampu menghasilkan produk yang aman dan juga bermutu bagi konsumen. GMP infrastruktur sendiri merupakan acuan untuk menyusun dan menerapkan GMP di bagian bangunan lingkungan suatu perusahaan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam menghasilkan produk makanan yang bermutu dan juga aman. Yang pertama itu lokasi dan luas lahan. Untuk PT Bumi Menara Internusa 2 ini memiliki lokasi yang bebas dari banjir karena merupakan daerah dataran tinggi dan memiliki saluran drainase yang baik. Selain itu, lokasi PT Bumi Menara Internusa ini juga bebas dari pencemaran. Hal tersebut dilihat dari lokasi yang tidak dekat dengan rawa, tidak dekat dengan pembuangan kotoran dan juga sampah, dan juga tidak berada di daerah kering dan juga berdebu. Yang kedua itu lingkungan sekitar pabrik. Untuk lingkungan sekitar pabrik ini dilakukan pencegahan polusi akibat debu dan asap kendaraan dari lingkungan sekitar PT Bumi Menara Nusa ini, yang dilakukan dengan membuat desain bangunan yang tertutup serta memiliki pagar yang cukup tinggi sehingga mencegah debu asap kendaraan masuk ke dalam pabrik. Sementara itu, tempat ini juga tersedia tempat sampah di setiap sudut tempat dan dipisahkan antara sampah organik dan juga anorganik. Selanjutnya itu ada desain gedung. Untuk bangunan di PT Menara Internusa ini desain memiliki fasilitas alat pemadam api ringan yang cukup untuk memadai sehingga sebagai penanggulangan terjadinya kebakaran. Kemudian didesain juga agar hama dan debu tidak masuk dengan menggunakan tirai plastik dan juga pintu-pintu masuk ruang produksi serta memasang jaring-jaring pada bagian ventilasi udara. Selanjutnya adalah penerapan GMP pada ruang proses produksi. Ruang proses produksi merupakan ruangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan proses pengolahan mulai dari area preparasi sampai dengan area finish produk termasuk dalam sampai penyimpanan cold storage. Yang pertama itu adalah lantai. Lantai yang digunakan terdiri atas 2 jenis lantai, yaitu berlapis eucrate dan juga lantai beton. Lantai jenis eucrate ini digunakan pada ruang defrost, sortir, kupas, rendam, dan juga pembekuan serta packing. Untuk ruang produksi yang menggunakan beton, material beton yang digunakan itu berasal dari beton yang sudah terpilih dan juga yang aman untuk produksi. Untuk lantai pada keseluruhan ruang proses produksi di PT Bumi Menara Internusa 2 itu dipelihara secara rutin, proses sanitasi dilakukan secara rutin dan juga sebelum produksi itu sebelum istirahat mereka melakukan sterilisasi terlebih dahulu. Akan tetapi beberapa lapisan eucrate yang mengelupas seperti yang terjadi pada ruang defrost dan sortir serta ruang kupas. Pada ruang defrost dan sortir itu eucrate yang mengelupas cukup besar sehingga memungkinkan timbulnya genangan dan dapat menyebabkan kontaminasi serta dapat membahayakan pekerja yang melewatinya. Kemudian untuk tangga sendiri, tangga ini digunakan sebagai penghubung antar ruang, yang dimana ruang produksi dan juga ruang rendam dan ruang proses itu memiliki jarak yang lumayan, yaitu di lantai pertama dan juga di lantai kedua. Yang ketiga itu adalah dinding menggunakan berbagai macam material baik dari keramik, panel dan juga stainless. Untuk pintu ventilasi dan plafon ini
sudah memenuhi syarat dan ditetapkan dan mampu mendukung penerapan GMP sesuai dengan peraturan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Selain itu, ada juga fasilitas pendukung penerapan GMP yang dimana fasilitas ini akan membantu memperbaiki standar dari perusahaan tersebut untuk lebih meningkatkan lagi mutu dan kualitas produk yang diterapkan. Yang pertama itu ada ruang laboratorium, saluran, sarana penyediaan air, sarana sanitasi, sarana pembuangan dan timpal, dan juga tempat ganti pakaian serta toilet. Selanjutnya, penerapan Good Manufacturing Practice. Penerapan GMP yang ada di PT Bumi Menara Internusa 2 secara keseluruhan itu sudah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah dibuat. Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan. Yang pertama itu desain light ruang proses produksi yang tidak berjalan satu arah. Yang kedua itu pada lantai ruang proses produksi terdapat ukrit pada ruang sortir dan yang telah terkupas, serta pertemuan antara dinding dengan lantai yang tidak melengkung. Yang terakhir itu ada pada peralatan distribusi pada proses sortir banyak yang rusak. Peralatan sortir yang ditemukan banyak rusak ini ya, berupa keranjang ukuran 2 kg yang digunakan untuk mendistribusikan udang ke personil sortir. Kemudian solusi untuk ketidaksesuaian penerapan GMP yang telah terjadi itu yang pertama bisa dilakukan dengan penanganan berupa penggunaan bak penampung tertutup rapat ketika proses transportasi produk berlangsung. Yang kedua itu penanganan terhadap ukrit yang rusak itu sebaiknya segera dilakukan perbaikan agar tidak menimbulkan genangan yang akan mungkin mengganggu proses produksi serta mengganggu kesehatan para pekerja yang ada. Untuk kesimpulan yang dapat diambil, GMP yang ada di PT Bumi Menara Internusa terbagi menjadi 4 aspek, yaitu penyediaan secara umum, bangunan dan fasilitas, peralatan dan pengendalian proses produksi. Untuk GMP infrastruktur di PT Bumi Menara Internusa ini diatur dalam kualitas standar, serta keseluruhan penerapan GMP yang ada di PT Bumi Internusa 2 sudah berjalan dengan baik dan tetap dilakukan perbaikan demi meningkatkan kualitas mutu produk. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.